Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari Abstrakin @asal01012 yang berjudul Kampung Tumbal, based on true story. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, live in di salah satu desa, dan masih di Jawa Tengah juga. Hari itu hari Selasa. Kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi, mereka sudah open gitu sama sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kita dibagi 2 kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang gak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede guys. Kayak si Mutia dan Lutfi, temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamar ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya, wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal. Kita panggil saja Bu Asih ya. Bu Asih ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Rumah Bu Asih paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Pertama datang, kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung, terus dikaretin ya. Ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Emang kenapa ya Bu? Tanyaku polos yang memang gak ngerti buat apa. Biar aman dek, gak dicuri, ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya emang Bu? Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tak kasat mata, jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkeram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar istirahat dulu ya. Sambil menarik tanganku, Bu Asih mengangguk saja. Sesampai di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Secara, aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib,
Bu Asi memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asi bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asi. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek, ucap Bu Asi sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam, penasaran mendengarkan cerita Bu Asi. Ada yang sadis, demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asi sedikit pelan. Hampir kami berdua tak mendengar suara Bu Asi. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku gak percaya. Masa iya sih ada orang tega gitu? Kalau udah selesai, piringnya tinggal aja, biar ibu yang beresin, ucap Bu Asi sambil merapikan piring dan gelas bekas makan. Loh, Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk depan TV dulu ya. Tunggu ibu beresin ini semua. Kepala desa ini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asi yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Kebetulan Bu Asi kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim sekali saksi, jadi nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asi diceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang, seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal, banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asi tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asi gak bisa tidur. Tiba-tiba, Bu Asi mendengar orang mengetuk pintu. Mbak Asi. Bu Asi mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asi bergegas akan buka pintu. Ketika Bu Asi buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih di luar. Mbak Asi, tolongi aku. Bu Asi terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asi yang takut tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asi yang mendapati hal itu seperti sudah tidak heran.
Karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Padahal Bu Asi tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga, kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, tiba-tiba meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu, sudah tidak asing lagi bagi Bu Asi. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makan, ya harus dituruti. Mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Malam itu, aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asi. Dek, udah malam, kalian tidur gi? Kalau bisa, usahain harus tidur cepet ya. Terus, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asi yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asi tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seorang merintih seperti kesakitan. Awalnya, ku dengar suara itu pelan sekali. Tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asi, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan." Hampir copot jantungku. "Itu Bu Asi nangis," ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asi deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Ku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Krek! Pintu kamar terbuka pelan. Pada malam pertama ini, sungguh tak bisa kelupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan ku berjalan dan ku panggil, "Bu Asi." Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asi itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya. Gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari masuk ke kamar. Ku banting pintu, wajahku pucat dan ketakutan banget. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor pintu. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah nangis. Aku yang ketakutan banget juga ikut nangis. Tiba-tiba, pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asi. "Ada apa, Dek? Kok kalian nangis?" ucap Bu Asi khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini.
Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ujar Bu Asih geram. Bu, saya mau pulang, ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu, ini semua bukan kesalahan Bu Asih. Udah Mai, di sini cuma 4 hari kok, sabar dulu ya, ucapku menenangkan Maya. Ini hari pertama loh, Din. Jadi, apa kalau kita berlama-lama di sini? Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini? Bentak Maya dengan tetap menangis. Udah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok. Aku masih bersabar menenangkan Maya. Udah dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini. Di depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasian juga. Besok Bu Asih jualan, ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tak mendengar apapun. Dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya gak mau karena takut, tapi aku paksa. Pagi itu, kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu, aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih desa ini. Kelompokku ada Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa, ucap Gilang. Ih, serem, syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Alah, kamu mah gitu. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. Rizka aku tinggal. Tapi dia gak nyusul-nyusul aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja. Tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita nggak banyak ngomong, langsung lari deh dari kantor itu.
Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku gak nyaman tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau ingat tatapan dia. Hish, kayak otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu, aslinya Faros ketakutan.